Nama: Raden Islam Mufti Riyadi, SST, SSI, SEM, SI. Tanggal lahir: Pintrang, Sulawesi Selatan, 29 Juli 1974. Alamat: RT 0103, Pasar Batu Mata 1, Lubuk Raja, Lokut. Status menikah dan alhamdulillah istri beliau masih satu. Yang bernama Ari Adriani A. MA PD. Anak: Raden Muklas Mutmas Takwa, Raden Fat Iftaki Syamil, RR Ifah Aulia Murti. Pendidikan: SDN Tegal Arum Okut 1981 sampai 1987. SMP Negeri 3 Batu Raja Okut 1987-1990. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta 1990-1994. SMA As-Salam Surakarta 1991-1994. Akademi Ilmu Statistik Jakarta 1994 sampai 1997 AMPD MD ST. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta 2000 sampai 2001 SST. Universitas Terbuka Jakarta 1997 sampai 2002 SSI. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor 2008 SE. Sekolah Sarjana IPB Bogor 2008 sampai 2010 MSI. Pekerjaan formal. Metodenya langsung saja, tidak sabar nyambung semuanya. Baiklah, hadirin yang kami hormati, beri tepukan tangan yang meriah untuk beliau yang hormat. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, saya hormati orang tua kami, guru kami, senior kami, Bapak Josairi Asdullah. Mudah-mudahan sehat selalu membersamai Bapak. Terima kasih hadir bersama kami dan memberikan semangat yang luar biasa, memberikan inspirasi yang luar biasa bahwa kita semua punya tanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk tanah Komering yang menyimpan berjuta kekayaan yang luar biasa. Penghormatan yang kedua tentu saja kepada Bapak Ketua STKIP Nurul Huda, Bapak Imam Rodin, sahabat kami, teman perjuangan kami yang telah mengundang kami. Kemudian Bapak Wakimin atau yang mewakili Mas Himawan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Timur hadir untuk menunjukkan bahwa pendidikan dan kebudayaan wajib membersamai kita untuk menumbuhkan modal sosial dan modal ekonomi pesisir Komering betul-betul mewujud nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Mas Dedi Mardiansa yang tiba-tiba menyodorkan tembakan langsung kepada saya untuk mengisi pada acara hari ini. Terima kasih undangannya, tembakannya langsung kena Mas. Mohon sekali saja. Itu. Teman-teman Sivitas Bapak Ibu Sivitas Akademika STKIP Nurul Huda semuanya saja yang saya hormati, teman-teman adik-adik mahasiswa mahasiswi STKIP Nurul Huda, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara virtual. Anda semua adalah harapan bangsa, harapan tanah Komering. Dan tidak terlupakan, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu semua peserta yang hadir secara online maupun yang secara langsung. Mas, jadi paling tidak saya punya 3 alasan untuk
fardu ainkan hadir ke sini secara langsung. Pertama, ada orang tua kami dan maha guru kami, Pak Sairi, yang bersedia membersamai kita, mengajarkan, menularkan ilmu, pengalaman, insight dan sebagainya, sehingga kita sadar bahwa kita semua sesungguhnya kaya raya. Kita sempat merasa tidak kaya karena kita belum tahu jati diri kita. Beliau memperkenalkan dan menghadirkan itu di tengah-tengah kita, min yaumil hada ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan. Yang kedua, di mana-mana yang namanya universitas atau sekolah tinggi atau apapun berbasis dunia pendidikan adalah center of excellences, pusat-pusat peradaban baru, pusat-pusat kemajuan zaman ditentukan oleh adanya perguruan tinggi. Dan STKIP mengundang saya, maka saya hadir pada kesempatan hari ini. Lebih penting karena yang hadir adalah para mahasiswa. Inna fiyati syubani amra ummah wa fikdaniha hayataha. Perkembangan, kemajuan, baik peradaban, perekonomian dan lain sebagainya, masa depan tanah Komering, masa depan kita semua ditentukan oleh kalian semua mahasiswa yang hari ini sedang menyandang mahasiswa, tapi 5-10 tahun lagi akan memimpin bukan hanya tanah Komering, tapi insya Allah Indonesia dan dunia. Yang ketiga yang menjadi alasan saya hadir pada kesempatan ini, karena ada sesuatu yang ini tadi ternyata dibuka langsung oleh Pak Sairi. Selama ini kita membayangkan ketika berbicara jalur Komering, berbicara pesisir Komering, yang hadir dalam pikiran kita, yang hadir dalam alam bawah sadar kita, menyeramkan, menakutkan. Tetapi tadi Pak Sairi sudah menunjukkan pada kita, ternyata orang tua dulu mengajarkan kalau sesuatu yang dianggap menyeramkan, sesuatu yang dianggap menakutkan, sesungguhnya di situ menyimpan harta karun yang luar biasa. Sehingga saya harus juga menjadi bagian dari bagaimana kita membangkitkan harta karun tanah Komering dan pesisir Komering itu menjadi fakta, menjadi kenyataan, bukan menjadi sumber ketakutan kita. Baik, untuk itu saya mohon izin untuk silakan. Bapak Ibu mahasiswa sekalian, saya akan membagi pembahasan pada kesempatan kali ini dengan dua tema besar. Pertama, kita sama-sama tahu bahwa Komering atau pesisir Komering itu bagian tak terpisahkan dari Oku Timur. Kalau Oku Timur adalah rumah besar, maka tanah Komering atau pesisir Komering adalah satu kamar termewah dari rumah besar itu sendiri. Pasti ada interaksi, pasti ada keterhubungan antara non pesisir Komering dengan Komering itu sendiri. Dengan demikian, maka saya akan melatar belakangi pembicaraan kita berbicara tentang kondisi sosial ekonomi Oku Timur yang dampaknya akan mewarnai peradaban, mewarnai cara pandang, mewarnai kehidupan sosial, ekonomi, bahkan keagamaan di pesisir Komering itu sendiri. Saya mulai dengan kondisi sosial ekonomi Oku Timur, berbicara tentang pertumbuhan, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kemiskinan dan sebagainya. Mari kita lihat. Tahun 2020, kapasitas ekonomi Kabupaten Oku Timur sebesar 15,23 triliun. Catat adik-adik mahasiswa, kalian mahasiswa ekonomi. Kapasitas perekonomian kita luar biasa, 15,23 triliun. Dan ini disumbang oleh berbagai macam sektor-sektor ekonomi. Tadi Pak Sairi sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dimensi ekonomi itu harus berkualitas, harus inklusif, harus berwawasan lingkungan. Mari kita cermati satu-satu di sini.
kita lihat pertumbuhan ekonomi Oku Timur di 2020 karena pandemi COVID menurun. Di tahun 2019 itu 5,43%. Tiba-tiba awan hitam, awan gelap COVID-19 hadir di tengah-tengah kita. Nggak pernah diundang, tidak pernah disapa, tapi nekat. Akibatnya perekonomian kita terjerembab menjadi tersisa 0,41%. Anda sedih, Anda kecewa? Orang komplain tidak boleh sedih, harus optimis. Ternyata bahwa 0,41% ini adalah pertumbuhan tertinggi se-Sumatera Selatan. Teman-teman, tolong dicatat. Kok nggak ada yang antusias? Halo, ini milik Anda, ini forum ini milik Anda. Jangan cerita sendiri. Saya sedang cerita untuk Anda. Paham? Rotok galak ini. Ngomong ilmu tidak didengarkan, keluar dari tempat ini. Nah, tapi saya ikut nanti. Oke. Nah, kita lihat. Ternyata pertumbuhan yang ekonomi kita ditumbang oleh beberapa sektor. Yang tertinggi kita lihat pengadaan listrik. Ini padat modal atau padat karya? Padat modal. Banyak masyarakat yang terlibat atau tidak? Yang punya modal itu bukan wong akeh, ya. Berarti hanya sedikit masyarakat yang terlibat. Kemudian jasa informasi dan komunikasi tumbuh 9,39%. Tinggi ya pertumbuhannya. Padat modal atau padat karya? Padat modal. Tenaga kerja yang terlibat sedikit tapi modalnya padat. Kemudian kita lihat lagi di bawah itu jasa kesehatan. Padat modal atau padat karya? Yang tumbuh tinggi-tinggi itu ternyata sektor-sektor atau lapangan usaha yang padat modal. Kita lihat sektor kita, ngomong kita. Pertanyaan berapa tumbuhnya? 1,1. Kemudian perdagangan kontraksi negatif 3,14%. Faktanya Anda bisa lihat banyak warung-warung, banyak usaha kuliner yang tadinya ada menjadi tidak ada. Kehilangan pelanggan, pelanggannya kehilangan dong. Hilang mereka. Kita lihat lagi di bawahnya industri. Industri kita itu kan industri kecil-kecil, industri rumah tangga, industri makan minum, gitu ya. Nggak ada yang buat peluruhan di sini. Berarti di sektor industri ini adalah di rakyat kecil, rakyat kebanyakan menggantungkan hidupnya. 0,43. Sumber daya kita disedot oleh sektor energi, apa tadi? Listrik, kesehatan, dan informasi dan komunikasi. Tapi Anda ikhlas-ikhlas saja kan? Memborong HP, memborong pulsa tanpa sinyal. Ya. Oke. Kalau kita melihat struktur pertumbuhan ini, pertanyaan saya, berkualitaskah perekonomian kita? Berkualitaskah perekonomian kita? Berarti ada sesuatu tugas yang harus Anda kerjakan mendatang supaya ini bisa menjawab kebutuhan kita terkait dengan bagaimana penikmat terbesar pembangunan ini adalah bagian terbesar rakyat Oku. Kemudian dari sisi kontribusi itu adalah bagaimana perekonomian itu dibentuk oleh lapangan usahanya. Kita lihat pertama sektor pertanian.
sektor pertanian menyumbang perekonomian Oku Timur 32,98%. Katakan 33%. Biar mudah ngitung ngingetnya, sektor pertanian nyumbang berapa? Sebanyak bilangan kas. Subhanallah, alhamdulillah. 33%. Artinya sepertiga kue ekonomi kita bersumber dari sektor pertanian. Kalau Anda mau hidupkan sektor pertanian. Ada kehutanan, tanaman pangan, peternakan, dan lain perikanan dan lain sebagainya. Dan ini tadi sudah disuarakan oleh guru kita Pak Said. Kemudian konstruksi sektor bangunan 18,04%. Nampak ya? Kemudian sektor perdagangan yang anjlok tadi sesungguhnya menyumbang perekonomian kita 18,27%. Industri kita menyumbang 10%. Ini dicatat loh ya. Ini harus paham loh ya. Nanti keluar loh ya. Keluar dalam apa bro? Kemudian teman-teman yang sering mengajukan proposal ke pemerintah tapi ditolak, mengajukan 100 dapat 5, ya lebih mahal biaya bikin proposalnya daripada dapatnya. Guyu Mas Dedi pengalamannya. Sehebat-hebatnya pemerintah kontribusi terhadap perekonomian hanya 6,44%. Maka mintalah pada petani, mintalah pada pemborong, mintalah pada sektor perdagangan. Kalau Anda mau tapi teman-teman semua, adik-adik semua, kalau kita perhatikan 1 pertanian, 2 konstruksi, 3 perdagangan, industri dan administrasi pemerintahan, 5 sektor itu menyumbang 85% perekonomian Oku Timur. Maka kalau kita mendaya saingkan perekonomian kita berbasislah 5 sektor ini. Keluar dari sektor ini Anda menjadi aneh. Tetapi hari ini dibutuhkan orang-orang aneh untuk bisa terbang tinggi. Jangan biasa-biasa saja. Jadilah luar biasa. Jadi kalau kita berbicara data, ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsun ma qaddamat lillah. Apa itu artinya? Lihat masa lalu untuk merancang masa depan. Lihat masa lalu itu apa? Data itu apa? BPS. Nggak ada pijakan lain ketika Al-Quran mengatakan itu kecuali masa lalu itu dah. Anda mau mentafsirkan Al-Quran, lihat datanya dulu. Nah datanya ini Pak, Anda mau bikin apa jasa konsultasi ke luar negeri, ke mana? Ke luar angkasa, nanti dulu. Pertanian garap, konstruksi garap, infrastruktur, ya. Kemudian perdagangan. Nabi mengajarkan dari awal hidup sebagai pedagang. 9 dari 100 sumber perekonomian dari perdagangan. Kemudian industri dan pemerintahan hanya menyumbang 6%. Saya lanjutkan ya. Nanti saya terjebak di sini. Lanjut. Nah, kita lihat kembali. Cukup sejahterakah kita? Masyarakat miskin di Oku Timur itu, oh nanti dulu toh, sabar toh Mbak. Ya, ini kita lihat, ini persentase jumlah penduduk miskin di Oku Timur. Kita lihat trennya, 2016 11,29, 17 11%, turun stuck ya, ya. Anda harus bangga bahwa persentase penduduk miskin di Oku Timur ini
terendah se-Sumatera Selatan. Tapi mahasiswa nggak boleh hanya bertepuk tangan saja. Ayo mikir. Aku tuh tak lontong loh ya. Tapi sampai aku tuh mikir, kenapa angkanya cuma bergeraknya di sini? Kok nggak bisa 9%, nggak bisa 7%? Indikator lain keren. Indeks kedalaman kemiskinan, paham orang paham telan sih. Ya. Indeks kedalaman kemiskinan kita semakin menurun. Artinya deviasi atau variasi penduduk miskin dengan garis kemiskinannya semakin mengecil. Indeks keparahan kemiskinan juga semakin membaik. Loh, ini kok tetap. Halo, ada sendiri, ada sendiri. Ya. Jangan, 10% itu penduduk kita tadi berapa? 650.000 ya, kurang 17 orang. 650.000 kurang 17 kilo, 649,853. 10%-nya ini miskin, 10,43. Berarti ada 65.000 orang miskin di Oku Timur. Saya tidak tahu di sini orang termasuk orang miskin atau tidak. Tidak. Ya, tak doakan ya. Kalau 65.000 itu dikumpulkan dalam satu area, nggak kebayang stadion mana yang bisa menampung. Ya, toh? Terus sampean bagi-bagi snack, berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan? Berarti 65.000 orang miskin tadi ada di sekitar kita, ada di desa kita masing-masing, dan barangkali itu adalah kita sendiri. Ya, ada pertanyaan, betapa banyak anggaran pemerintah dikeluarkan, betapa banyak program-program pemerintah dikeluarkan, tetapi angka ini tidak pernah bergerak. Nah, intinya teman-teman sekalian, halo, jangan-jangan ini kerah kemiskinan yang tidak tersentuh. Bahasanya Mas Dedi, jangan-jangan ini fakir, bukan hanya miskin. Jangan-jangan ini tinggal menunggu mati. Nggak bisa makan. Oke. Kemudian di tengah-tengah situasi itu, jadi kita masih ada 65.000 ya, 65.000 penduduk miskin ya. Itu tanggung jawab mahasiswa ekonomi untuk mengentaskannya, bukan tanggung jawab mahasiswa syariah. Nggak ada kemiskinan diselesaikan dengan doa. Kemudian Gini rasio, Anda tahu apa Gini rasio? Tingkat kesenjangan pendapatan atau pengeluaran. Semakin tinggi angkanya, semakin parah tingkat kesenjangannya. Kita lihat Gini rasio kita 2018 0,3 dibanding 2019 0,27. Ada penurunan ya? Berarti semakin membaik kan? Tingkat kesenjangannya semakin mengecil. Tapi 2020 naik lagi. Ada apa gerangan? Pembangunan itu akan berhasil kalau tingkat kesenjangan pendapatannya di masyarakat akan menurun. Enggak. Betul, Mbak. Ya. Nah, ini terjadi fluktuasi. 19 turun, 2020 naik lagi. Ayo kira-kira kenapa ini? Tadi Pak Sairi sudah menyinggung sebenarnya, tapi beliau tidak menjawab secara langsung. Ben kalian mikir, ngomong coba. Jangan-jangan Pak Dedi, ini karena ada dana alokasi desa, terbentuk elit-elit baru di tingkat desa.
Jadi harusnya pendapatan itu menyebar manfaatnya, tapi ngumpul lagi ke elit-elit baru. Kalau ada yang keluarganya Pak Kadis, berarti harus dikontrol ini, ya, supaya kalau ini semua meningkat lagi, kohesivitas sosial, modal sosial kita akan terancam. Karena akan turun apa yang kita sebut dengan trust antar masyarakat. Diunggonono besok selamat apa ora, kan gitu. Nah, itu yang harus kita rawat. Lanjut, jangan terlalu dalam. Nanti gila nih. Bahaya. Baik. Nah, siapa yang miskin? Yuk kita bedah sama-sama. Saya tidak pernah menyampaikan ini di orang sana ya, hanya untuk Anda, diam-diam aja ya. Oke, benar-benar baik, terima ini. Rata-rata keluarga miskin atau rumah tangga miskin itu, kepala rumah tangganya berumur 56 tahun. Dengan umur ini benar. Benar satu lewat. Berarti lewatnya tambah miskin. Berarti hati-hati. Rata-rata umur kepala rumah tangga yang terkategori miskin umurnya 56 tahun. Kemudian perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, baik karena hidup sendiri kan atau memilih sendiri, ya, itu 29%. Rumah tangga miskin itu 29,33-nya, kok gitu sih ngungkapinnya, 29,33% itu dipimpin oleh perempuan. Jadi lebih banyak kepala rumah tangga laki-laki yang miskin ya. Sukses perempuan. Ya. Kemudian kita lihat, ternyata rata-rata pendidikan kepala rumah tangga yang miskin tadi lama sekolahnya hanya 5,7 tahun. Artinya enggak sampai lulus SD. SD enggak lulus toh. Masih SMP 6 tahun SD Bu. Ya kan? Ini enggak sampai 6 tahun dia sekolah. Bisa terbayang? Bersyukurlah orang tua Anda walaupun mungkin ada yang tidak lulus SD tapi menyekolahkan Anda di SDKI. Tapi tidak Anda kan ini yang pendidikannya tidak lulus SD. Apakah situasinya tidak seberuntung orang tua kita dan kita? Itulah tindakan nyata pengentasan kemiskinan. Bukan yang duduk di hotel-hotel itu, nyata ke lapangan. Kemudian rata-rata rumah tangga miskin itu anggota keluarganya 5,9. Berarti bisa oh ya, terima kasih Anda perhatian. Artinya antara 5 sampai 6 anggota jiwa di dalam satu rumah tangga itu. Nah, delok rame terus saya sedang rebutan makanan. Ya. Tugas siapa ya? Tugas kalian, kita semua. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa kurang nanti kalau Anda berkeluarga yang belum berkeluarga kurangi jumlah anak, saya tidak ingin mengatakan itu. Tapi ini rambu-rambu. Tambah anak potensi miskinnya tambah gede. Data ini. Ada ayatnya tadi ya Mas Edi ya. Enggak ngomong bayar-bayar loh gitu. Ayo taruh ayat deh. Patut surya. Lanjut. Nah, kita lihat persentase penduduk miskin menurut apa? Penduduk miskin menurut pendidikannya. 51% pendidikan orang miskin itu tidak SD. 51% tidak tamat SD. Kemudian 24% baru ya. Oh ya ini Sari, maaf. Woi, bacot. Iya. Oh, lawang hujan dia bacot tuh. Nah, saya ulang ya.
tidak tamat SD itu 24%, kemudian tamat SD 51%. Artinya mereka yang berpendidikan SD ke bawah 75% loh miskin. Maka kalau kita ingin mendorong ke vertikal, sosial vertikal, mengentaskan kemiskinan, salah satunya urusi pendidikannya. Lanjut ya. Nanti dulu. Ini ada catatan. Jumlah penduduk miskin usia sekolah SD dan SMP yang masih sekolah. Apa itu? Ada orang iseng. Yaitu 88,4%. Artinya ada sekitar 12% kurang dikit ya penduduk miskin yang belum sekolah di usia SD dan SMP. Ini harus dicari, bisa hilang generasi. Gitu? Lanjut. Nah, lagi-lagi nih. Tadi 33% perekonomian kita disumbang oleh sektor pertanian. Sekarang sumber penghasilan rumah tangga miskin itu ternyata 51% penduduk miskin itu pekerjaannya sebagai petani. Kemudian 18% lebih di sektor pertambangan dan penggalian. Gali pasir, gali batu, itu ya, koral itu. Kemudian jasa lainnya, buruh dan sebagainya, tukang ojek, 17%. Yang paling sedikit penduduk miskinnya, mereka yang bekerja di sektor industri dan perdagangan. Maka kalau kita ingin tidak miskin, jadilah industri awal. Bangun industri, ciptakan, rubah barang mentah menjadi barang setengah jadi sehingga tercipta nilai tambah, atau rubah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga tercipta nilai tambah. Oke, kita lanjutkan. Paham ya di sini ya? Itu kondisi kemiskinan kita. Ini yang saya sebut tadi. Sampai tahun 2020 kemiskinan di Jawa Timur yaitu yang terendah menurut kabupaten, karena yang paling rendah sebenarnya Padang, kota Padang, hanya 5 kecamatan, nggak layak dibandingkan dengan kita, ya kan? Selain itu Oku Selatan, Palembang dan sebagainya di bawah kita. Berarti sebenarnya tingkat kemakmuran kita atau jumlah penduduk miskin kita persentasenya lebih baik daripada kabupaten kota yang lainnya. Tetapi saya tadi sudah menggambarkan kondisi itu nggak berubah-ubah. Padahal upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan penduduk miskin nggak kurang-kurang dilakukan oleh pemerintah. Berarti kuat dugaan saya itu adalah kerak kemiskinan, dan kerak kemiskinan itu tidak tersentuh oleh program-program yang ada. Nggak sampai mas, yang saya udah mas ini, nggak tekan, nah, apa namanya, merembes dari Mili merembes ke Sari kering, sampai penduduk yang kerak tadi nggak diangkat. Ya gitulah, struktural itu akibat kebijakan. Ya paham ya? Berarti tugas kita untuk menyuarakan supaya penduduk yang 10% tadi bukan hanya mendengar orang berbagi sesuatu, tapi juga merasakan. Oke, next. Saya ngomongin data loh, Mas. Jangan ngomongin politik loh, Mas. Oke. Kita lihat sekarang ketenagaan di ketenaga kerjaan Oku Timur. Kita memiliki pengangguran terbuka, pengangguran yang benar-benar nganggur, itu 3,81%, cukup rendah. Kenapa? Karena sektor pertanian menyelamatkan tenaga kerja kita. Partisipasi angkatan kerja kita 71%.
Nah, kita lihat di sini. 63% penduduk Oku Timur bekerja di sektor primer. Primer itu berbasis sumber daya, yaitu pertanian, pertambangan gitu. 63% bergantung pada berapa? Sektor primer. Sementara kue pembangunan di sektor primer tadi kira-kira 65% juga. Kira-kira 30% tadi pertanian ya. Ya 5. Ya, berarti pertanian yang 33% tadi diperebutkan oleh 63%. Makanya 51% penduduk miskin itu bekerjanya di sektor pertanian. Sedihkah? Ya tidak, nggak sedih. Karena mereka punya modal sosial yang jauh lebih hebat daripada orang-orang yang tidak seperti mereka. Kemudian tingkat pendidikan penduduk, saya ke sini lagi, yang bekerja di sektor industri atau sekunder hanya 10%. Sementara yang bekerja di sektor tersier, jasa-jasa, yaitu 26,90%. Industri tertinggal. Pada penciptaan nilai tambah, daya saing kita tergantung dari industrinya. Jangan lompat langsung ke tersier. Karena jasa-jasa ini ketika bahan bakunya atau hasil industrinya berasal dari tempat lain, maka ketika ada shock, ada goncangan dari luar, perekonomian kita akan mudah terhempas. Lanjut. Pembangunan manusia Oku Timur. Saya agak percepat, gitu. Alhamdulillah pembangunan manusia Oku Timur kita, pembangunan manusia di tempat kita selalu meningkat, yaitu dengan kategori menengah. Sekarang posisi 69,28%. Angka harapan hidup penduduk Oku Timur dari 68,65 menjadi 68,87, sekarang 69,1 tahun. Artinya derajat kesehatan penduduk Oku Timur sudah semakin membaik. Oleh karenanya umurnya makin umur makin tua itu belum tentu lebih enak. Ditinggal putu, tinggal anak, kesepian sampean. Kemudian rata-rata lama sekolah kita di kondisi terakhir yaitu 7,55 tahun. Artinya rata-rata penduduk Oku Timur itu nyata sekolah hanya 7-8 tahun. SMP kelas 2 1 dan 2. 7-8 berarti ya. 2 dan 3 SMP. Derajat pendidikan kita belum sampai lulus SMP. Bisa terbayangkan. Kemudian dari sisi pendapatan per kapita terakhir karena ada dampak COVID terjadi penurunan menjadi 11,505 juta. Lanjut. IPM kita berada di urutan kelima dibandingkan kabupaten kota yang lain sesumsel. Lumayan karena rival kita Palembang adalah kota, Lubulinggo adalah kota, Prabu Muli adalah kota. Nomor 4 apa ini? Oku ya. Induk kita, orang tua kita sendiri, masa kita nyalip bro? Orang sopan, suku ladap nih bahasanya Pak Dewi. Ya, maka kita sebenarnya sudah menyalip nih, tapi udahlah kita harus berakhlakul karimah. Lanjut. Sekarang kita berbicara bagaimana pesisir Komering. Namun sebelum bicara pesisir Komering, kita harus sepakat dulu mana daerah yang kita akan sepakati sebagai pesisir Komering. Ini petanya, Sungai Komering itu melintas dari Muara II sampai terus ke Selat Bangka. Yang dilalui dari, kalau kita bayangkan kan tadinya Martapura itu utara, Cempaka selatan ya. Tapi kalau lihat petanya menjadi
Martapura itu selatan, Cempaka itu utara timur lah ya. Jadi yang dilewati adalah Bunga Mayang. Ya, Jayapura tidak dilewati Sungai Komering. Maka kami tidak mengatakan itu bagian dari pesisir Komering. Ujung Komering mungkin. Bunga Mayang. Kemudian melewati Martapura. Martapura sebagai ibu kota kabupaten. Kemudian Beliung. Buai Pemuka Beliung. Kemudian melewati BP Buai Pemuka Bangsa Raja. Kemudian juga bersentuhan dengan Madang Suku 3. Melewati Madang Suku 2. Melewati Madang Suku 1, Rasuan, Menggayung dan sebagainya. Melewati Semendawai Barat. Melewati Cempaka dan terus ke Oki sampai ke Selat Bangka sana. Ya, Sungai Musi menuju Selat Bangka. Kita sepakat dulu pendekatan kecamatan inilah yang dilewati oleh Sungai Komering sebagai pesisir Komering. Berarti ada 8 dari 20 kecamatan di Oku Timur yang kita sepakati sebagai 9 dari 20 kecamatan yang ada di Oku Timur sebagai daerah pesisir Komering. Kita lanjut. Nah, bagaimana kondisinya di pesisir total kabupaten, total jumlah desa kelurahan di Oku itu 325. Oke. 117-nya ada di pesisir Komering. Kemudian dari sisi luas pesisir Komering itu ini ya. 42 yang atas. Ini ya. 42% dari wilayah Oku Timur adalah wilayah pesisir Komering dan sisanya 58% non pesisir Komering karena tidak dilewati langsung oleh sungai Komering. Oke, kita lanjut. Secara umum daerah pesisir Komering dan Oku Timur tidak ada yang ekstrim, semua rata-rata 45 meter di atas permukaan laut. Kita lihat jumlah penduduk dari kecamatan dari masing-masing di pesisir Komering. Misalnya Martapura itu paling besar, 21,52% penduduk Pesisir Komering. Martapura. Kemudian yang mendiami pesisir Komering. Kemudian nomor 2 disusul Kecamatan Madang Suku 3. Disusul Buai Pemuka Beliung dan sebagainya. Inilah distribusi penduduk yang ada di pesisir Komering. Dari sisi kepadatan penduduk kita lihat, pesisir Komering tidak lebih padat dibandingkan non pesisir Komering. Kalau pesisir Komering kepadatannya 178 jiwa per kilometer persegi, sementara non pesisir Komering 203,15 per kilometer persegi. Lagi-lagi Martapura merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, disusul ini ya Cempaka dan kecamatan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Adik-adik harus dicatat bahwa seks rasio itu perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, ya. Seks rasio penduduk pesisir Komering yaitu 105,84. Artinya kalau ada 1000 perempuan di Oku Timur, di pesisir Komering, 1584-nya berapa ya? 105 laki-laki, 100 perempuan. Gini bacanya. Dan kalau ada 100 penduduk perempuan,
105-nya penduduk laki-laki. Artinya penduduk laki-laki di kabupaten kita dan di pesisir kompleks itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, selama ini kan kita mendengar dari para penceramah dari mana-mana bahwa perempuan itu lebih banyak ya. Makanya sejak tahun 2010 kemarin data SP menunjukkan bahwa laki-laki di kabupaten kita, di provinsi kita bahkan lebih banyak daripada perempuan. Makanya kalau ada organ tunggal selalu terjadi perubahan darah. Adil. Nah, kita lihat sekarang potensi ekonomi yang ada di pesisir kompleks dan non pesisir kompleks. Dari sisi keberadaan pasar, di tahun 2021 pesisir kompleks punya 37 pasar, sementara non pesisir kompleks memiliki 60 pasar. Dari 37 pasar ini, 3 pasar dengan bangunan permanen, ada pasar impres ya. Satu kita bisa saksikan misalnya di Martapura, kemudian di Batu Mataram, Madang Suku 3, dan satu lagi tempat lain. 27 merupakan pasar bangunan dengan semi permanen dan 7 merupakan pasar tanpa bangunan. Apa itu? Kalangan. Semacam itu. Tapi kalangan juga ada yang punya bangunan loh ya. Kemudian dari sisi keberadaan toko atau warung kelompok. Tahun 2001 di pesisir kompleks ada 2.317. Non pesisir kompleks ada 4.737. Secara persentase 32% ada di pesisir kompleks, keberadaan toko dan bangunan, sementara toko dan warung kelontong 67%-nya ada di non pesisir kompleks. Kita melihat adanya ketimpangan di sini tentang bagaimana sarana ekonomi baik pasar maupun toko dan warung di antara yang ada di pesisir kompleks dan non pesisir kompleks. Kemudian jasa keuangan, lembaga keuangan. Ada 12 lembaga keuangan yang ada di pesisir kompleks, yaitu 9 bank umum pemerintah, 1 bank umum swasta, dan 2 bank perkreditan rakyat. Sementara yang ada di non pesisir kompleks berjumlah 28. Berarti kita tahu bahwa darahnya ekonomi itu sebenarnya ada di perbankan yang merupakan intermediasi dalam pengelolaan dana untuk memastikan perekonomian bisa berjalan. Kemudian koperasi, keberadaan koperasi. Kita lihat koperasi itu sebagian besar ada di Martapura, 19 unit koperasi ada di Martapura, kemudian menyusul di Madang Suku 3 ada 12 unit koperasi, sementara di kecamatan lain koperasi tidak berkembang. Padahal koperasi adalah badan usaha atau apa mas? Tepatnya yang berbasis kerakyatan, berbasis kekeluargaan dan kebersamaan. Di sini tidak tumbuh. Sementara Barat hanya ada 1, Cempaka hanya ada 1, Madang Suku 2 hanya 2, Madang Suku 1, Buah Pemuka Peliung, Bunga Mayang hanya ada 3. Dan kita belum tahu ini kooperasinya koperasi titil atau koperasi yang lain. Kita harus telusuri lebih lanjut. Ya. Sementara total koperasi di Oku Timur itu ada 187 unit. Jadi secara total 44 unit ada di pesisir kompleks dan sisanya 143 unit ada di non pesisir kompleks. Artinya masih ada ladang garapan yang luar biasa. Bagaimana kita menumbuhkan perekonomian melalui jalur kekeluargaan kebersamaan, yaitu membangkitkan kehidupan berdasarkan koperasi. Lanjut. Sarana pendidikan kita lihat mundur ya. Di pesisir kompleks ada dari tingkat SD sebanyak 207 SD, sementara
di tempat yang berbeda, yaitu 293 unit sekolah dasar. Ada ketimpangan di sana. Sementara dari sisi penduduk sebenarnya tidak terlalu berbeda. 40-60, 40% ada di pesisir Komering, 60% ada di non pesisir Komering. SMP ada 58 di pesisir Komering dan 99 ada di non pesisir Komering. Jumlah SMA 26 ada di pesisir Komering dan 50 non pesisir Komering. SMK hanya tertinggal 8 tempat kita di pesisir Komering, sisanya 29 ada di non pesisir Komering. Bagaimana kita berharap kemajuan peningkatan sekolah yang tadi hanya usia SMP rata-rata terjadi kalau terjadi kesenjangan fasilitas sekolah di tempat-tempat yang kita berharap di sanalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan tercipta di Oku Timur. Lanjut. Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan rumah sakit ada 4 secara total, ya. Ada 4 rumah sakit di Oku Timur, 1 ada di pesisir Komering. Kemudian poliklinik atau balai pengobatan 12 ada di pesisir Komering, 10 ada di non pesisir Komering. Dan seterusnya, di sini kita melihat bahwa fasilitas kesehatan masyarakat memang menyebar. Tapi nanti selanjutnya Mas, Mbak, kita lihat mereka berpusat di Martapura. Di kecamatan pesisir Komering yang lain, Bunga Mayang nggak ada, BP Peliung tidak ada, BP Bangsa Raja tidak ada. Kebetulan data ini tadi ditopang oleh Martapura sebagai ibu kota kabupaten. Kalau Martapura kita keluarkan dari data ini, lanjut. Oke. Maksud saya tadi juga sudah disinggung. Kalau bahasa Jawa itu ada aku bersih menang keraya. Jadi penduduk pesisir Komering itu bersuara, jangan diam saja. Kalau diam saja yang sana bersuara, di OPS ini yang bersuara, enggak protes baik. Ya. Tinggal 10 menit. Baik. Ya. Oke, saya minta 5 menit ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini infrastruktur alhamdulillah secara umum sudah semakin membaik. Martapura semuanya jalan utama desanya sudah berbeton, hanya menyisakan ladang Suku 2 dan Semendaya Barat. Lanjut. Kemudian dari sisi komoditas pertanian, inilah daya saingnya. Di pesisir Komering pisang mendominasi, kemudian duku mendominasi, jeruk mendominasi, pepaya dan sebagainya. Kemudian yang dari sisi di mana pisang itu tertinggi ada di Madang Sagu dan Cempaka. Duku ada di Cempaka dan Madang Sagu. Kemudian jeruk ada di Martapura dan Cempaka. Kemudian pepaya ada di Cempaka dan Semendaya Barat. Kemudian durian ada di Cempaka dan BP Bangsa Raja. Sementara jambu biji, jambu kristal yang sekarang berkembang juga ada di Cempaka. Kenapa Cempaka kok berkembang? Karena ternyata Cempaka paling dekat dengan Palembang. Martapura tidak diraih. Cempaka lebih dekat untuk menyeberang ke tanah Jawa. Kenapa tidak ditularkan lokal wisdom di Cempaka itu, mulai ke Semendaya Barat, kemudian Madang Suku 1 dan terus, sehingga ini bisa berkembang. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Next aja. Ini dari sisi sayur-sayuran kita bandingkan unggulan di pesisir Komering dan non Komering. Kangkung, yang pertama adalah produksi utamanya kangkung, bayam, cabai besar, peci, kacang panjang. Ini adalah produk unggulan yang ada di pesisir Komering. Sementara non pesisir Komering kita lihat ada cabai, kacang panjang. Ini artinya menunjukkan bahwa disitulah potensi pengembangan tanaman ini. Ya,
Sehingga ketika kita menyusun perencanaan, maka sebenarnya tanaman-tanaman sayuran ini juga inilah yang seharusnya kita prioritaskan untuk pengembangannya di pesisir Komering. Lanjut. Potensi bencana alam kita melihat bahwa Martapura 3 tahun terakhir demikian ada 3 desa di 2018 yang kena terjadi bencana alam, 2 desa di 2019, 1 desa di 2020. Tapi belakangan dengan rusaknya ekosistem yang ada di hulu, maka hujan sedikit sudah mengancam daerah-daerah di selatan, aliran-aliran lainnya, dan kita juga menyaksikan itu. Maka walaupun ini adalah kondisi, kita lihat yang paling menarik ini ya, Cempaka itu di 2018 terjadi bencana alam sebanyak 7, Semendai Barat hanya 2, 2019 Cempaka hanya 5, kemudian 19 cuma 2 desa. 2020 Cempaka tidak ada yang terkena bencana alam, tetapi di Semendai Barat 8 desa mengalami bencana alam. Ada apa itu? Ya, baik. Terakhir, karena ini slide terakhir, Bapak Ibu, teman-teman semua, tentu saja nanti saya memberikan waktu yang cukup untuk bisa kita berdiskusi, baik di tempat ini maupun melalui pertemuan-pertemuan yang lain. Tetapi saya akan memberikan gambaran bahwa statistik mencatat produktivitas pertanian di daerah-daerah irigasi di Oku Timur, Belitung dan sebagainya, itu saat ini kondisinya sedang menurun. Produktivitas pertanian terutama padi, karena terjadi kerusakan kualitas tanah. Nah, saat ini terjadi ekspansi besar-besaran, secara sadar atau tidak sadar, petani mengembangkannya di pesisir Komering dengan cara macam-macam. Ada sawah tak ada hujan, ada sawah yang menyedot airnya. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, kerusakan tanah yang terjadi di daerah irigasi akan menyebar ke daerah Komering. Perlu pendampingan yang luar biasa supaya alam yang masih subur, yang masih luar biasa baiknya di pesisir Komering lagi bisa terpelihara dengan baik. Terakhir saya mengamati hasil produktivitas di daerah Mendayung itu sampai 6-7 ton per hektar. Saya khawatir dalam 5-10 tahun kalau itu dibiarkan, petani dibiarkan juga untuk bubiah-bubiah, mengeksploitasi penanaman dan sebagainya, kasus yang terjadi di jalur irigasi itu akan menimpa di pesisir Komering. Padahal itu adalah kekayaan kita bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, waktu membatasi kita, dan tentu saja kalau diperlukan diskusi kami berikan waktu yang seluas-luasnya sesuai dengan otoritas moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.